Baik, selamat sore Bapak dosen dan juga Bapak Ibu rekan semuanya. Nah, jadi perkenalkan saya Gusti Putu Agung Arka Putra dengan NIM 2229101011. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan sedikit materi terkait dengan algoritma bucket shot. Nah, jadi nanti akan dijelaskan apa itu algoritma bucket shot, kemudian apa saja langkah-langkahnya, contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan algoritma ini, analisis efisiensi waktunya, dan juga kelemahan dan kelebihan dari algoritma ini. Jadi yang pertama itu terkait dengan pengertian algoritma bucket shot. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa algoritma itu luas. Jadi salah satu algoritma yaitu algoritma sorting. Jadi algoritma sorting itu digunakan untuk melakukan penyusunan ataupun sorting nilai-nilai secara terstruktur. Jadi ada secara ascending maupun descending. Jadi algoritma bucket shot ini salah satu dari algoritma sorting tersebut. Nah, jadi pengertian dari algoritma sorting adalah algoritma berbasis perbandingan yang beroperasi pada elemen dengan mengelompokkannya pada beberapa bucket yang berbeda. Lantas bucket tersebut diurutkan secara terpisah. Nah, setiap data akan dikumpulkan ke dalam suatu array, bucket array. Nah, kemudian bucket array tersebut diurutkan secara terpisah dengan menggunakan metode pengurutan lain. Salah satunya adalah insertion sort ataupun bubble sort. Adapun metode penggunaan lain yang bisa juga memanggil kembali fungsi algoritma bucket sort atau yang dikenal dengan fungsi rekursif. Nah, ketika semua bucket sudah terurut, kemudian nilai pada bucket kembali diurutkan di array terakhir sehingga tersusun nilai secara terrinci seperti itu. Nah, kemudian inilah langkah-langkah algoritma bucket sort. Nah, jadi terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu adalah membuat suatu initial array ataupun ember kosong sebanyak jumlah array yang diberikan. Nah, kemudian yang kedua adalah memasukkan setiap objek pada array yang ingin diurutkan ke dalam ember yang sesuai. Yang ketiga adalah melakukan pengurutan pada setiap objek yang ada di tiap ember. Dapat dilakukan dengan algoritma lain seperti insertion sort salah satunya. Yang terakhir adalah menggabungkan kembali nilai-nilai pada setiap bucket yang sudah diurutkan dengan metode pengurutan tertentu. Nah, di bagian kiri sudah ada ilustrasi dari algoritma bucket shot ini. Nah, jadi di sana di bagian atas ada urutan nilai yang teracak. Nah, untuk mengurutkan tersebut diperlukan suatu wadah. Jadi wadah ini yaitu berupa array. Nah, jadi kemudian dari nilai array tersebut nanti akan diproses, kemudian dianalisis dia berada di bucket mana. Nah, bucket ini adalah kantong tempat-tempat untuk penampungannya. Jadi dia di posisi mana berdasarkan dengan besaran datanya. Misalkan satu, ya dia berada di bucket yang paling kiri yaitu bucket A. Nah, setelah itu yang kedua di bagian tengah, yang ketiga di bagian paling kanan. Nah, jadi kemudian dari nilai-nilai yang sudah masuk ke masing-masing bucket ini nanti akan diurutkan bucketnya sesuai dengan nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Baru kemudian dipanggil nilainya sehingga terurut dari 1 sampai 3, dari kecil sampai ke besar seperti itu. Nah, kemudian inilah salah satu contoh pseudocode dari algoritma bucket shot, di mana ada function bucket shot yang merupakan parameter atau inputannya adalah array A dan juga max value. Nah, max value ini berupa nilai maksimal dari inputan tersebut. Nah, jadi kemudian ada variabel bucket, mana variabel bucket ini adalah inisialisasi array baru dari panjang inputan nilai tersebut. Kemudian ada for yang pertama. Nah, for yang pertama ini adalah untuk mengidentifikasi apakah dia berada di bucket yang mana harusnya. Berdasarkan dengan rumus panjang dari nilai inputan tersebut, panjang dari nilai array tersebut dikali dengan nilai yang array yang i dibagi dengan max value-nya. Nah, kemudian nanti didapat hasilnya, kemudian ditempatkan di bucket yang mana berdasarkan dengan besaran nilainya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan for yang kedua. Jadi for yang kedua ini adalah untuk mengidentifikasi bucket mana yang telah terisi. Kemudian diurutkan bucket-bucket tersebut sehingga nanti dia sudah terstruktur dari bucket yang kecil sampai yang terbesar. Juga kemudian dipanggil nilai dari masing-masing bucket tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti itu. Misalkan bucket 1 ada nilai berapa saja, bucket 2 ada nilai berapa saja. Kemudian di akhirnya adalah disusun. Nah, jadi bersusun dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar seperti itu. Nah,
Jadi ini contoh perhitungan dari algoritma bucket sort tersebut. Nah, jadi contohnya adalah array A. Jadi di sini ada nilai inputan, yaitu berupa nilai 1, 3, 6, 9, dan 2. Nah, jadi nanti ini akan diurutkan. Kemudian max value-nya adalah 9. Nah, jadi apa langkah yang dilakukan? Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel bucket dengan tipe array. Dan yang kedua adalah memposisikan nilai ke masing-masing bucket dengan for. Nah, jadi ini adalah contoh for yang pertama, di mana dilakukan mengidentifikasi besaran nilai tersebut dan dia akan berada di bucket yang mana. Misalkan yang pertama adalah bucket 5 nilai panjang array 5 dikali dengan nilai di pertama diinput adalah 1 dibagi dengan max value-nya itu 9. Nah, diperoleh nilai 0,5 sekian. Jadi dia ditempatkan di bucket yang pertama. Nanti nilainya itu akan dibulatkan ya. Dari 0,5556 nanti dia dibulatkan menjadi nilai 1. Nah, jadi dia ditempatkan di bucket 1 dengan nilai yaitu 1. Kemudian for yang kedua juga sama dilakukan perhitungan 15 bagi 9 dia memperoleh nilai 1, sekian. Nah, jadi dia dapat posisi di bucket 2. Nah, nilainya itu adalah 3. Nah, itu dilakukan juga untuk nilai-nilai lainnya, sehingga nanti yang terakhir itu ada for yang kelima adalah bucket, dia kembali ke bucket 1 karena nilainya itu 1,1 sekian kalau nggak salah. Kemudian jadi dia berada di bucket 1 dengan nilai 2. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu melakukan metode sorting pada masing-masing bucket dengan fungsi insertion sort. Nah, jadi ini adalah for yang kedua. Jadi setelah eksekusi pertama dengan for pertama tersebut dilakukan dengan fungsi insertion sort bucket 1 misalkan yang pertama, eksekusi pertama. Nah, dilakukan di insertion sort di mana nilai array-nya adalah 1 dan 2. Nah, jadi di array yang ke 0, yaitu yang paling pertama itu nilainya 1, dan array yang kedua atau array 1, dia nilainya adalah 2. Nah, itu dilakukan juga untuk nilai yang bucket yang lainnya, sehingga nanti ada 4 array. Array keempat. Nah, jadi kan array mulai dari 0. Array keempat jadi totalnya ada 5 array. Jadi nanti akan diurutkan, kemudian dipanggil kembali nilai-nilai ada dalam bucket tersebut, sehingga tersusun di bagian pojokan bawah ini nilai R-nya adalah 1, 2, 3, 6, dan 9. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah dalam metode algoritma bucket sort ini. Nah, kemudian dari algoritma tersebut, coba kita analisis efisiensi waktu algoritmanya. Nah, jadi parameter yang digunakan pada algoritma tersebut, yaitu yang pertama adalah array A, di mana array A ini adalah menampung kumpulan nilai-nilai yang digunakan pada proses tersebut. Kemudian selanjutnya ada max value, yang merupakan nilai terbesar dalam kumpulan nilai-nilai yang digunakan. Jadi itu parameternya ada dua, array A dan juga max value. Yang kedua adalah basic operation-nya. Jadi basic operation pada algoritma ini adalah I sama dengan 1 to panjang array A. Jadi itu adalah basic operation yang digunakan pada algoritma ini. Nah, kemudian base case-nya. Nah, jadi base case ini terjadi jika panjang array A bernilai 1. Nah, jadi panjang jumlah inputannya hanya 1. Jadi nanti itu base case-nya. Jadi dia dilakukan proses hanya sekali saja. Sekali langsung proses, langsung tembak, langsung ditampilkan, diurutkan. Jadi tidak perlu diurutkan terlalu banyak. Jadi itu base case-nya. Kemudian worst case-nya adalah kebalikan dari base case-nya, yaitu jika nilai panjang array A-nya terlalu panjang atau inputan nilainya banyak, mungkin 1000 ataupun lebih dari 1000, nah, itu memerlukan proses yang lama, banyak, dan juga waktu yang lama, karena perlu diurutkan secara terperinci dari yang terkecil sampai terbesar. Itu adalah worst case-nya, karena memerlukan waktu yang banyak. Nah, sedangkan aplikasinya dapat disimpulkan atau dirumuskan dengan rumus U dikali N kuadrat. Nah, kemudian ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi kelebihan dari algoritma ini adalah sebuah algoritma yang stabil, kemudian prosesnya cepat, dan hanya berlaku pada kisaran 0 sampai nilai maksimum atau M. Kemudian lebih terkhusus dapat digunakan ketika kuncinya dapat digunakan sebagai perhitungan. Nah, kemudian sedangkan kelemahannya, nilai maksimum di array harus diketahui terlebih dahulu, atau jika tidak bisa menambahkan algoritma tambahan berupa algoritma mencari nilai max value. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekeliruan, mohon pengertiannya.
Jadi, saya akhiri dengan terima kasih.